saking pondok pesantren Darussalam Blok Agung. Waktu seorang minang ke Allah haduraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa balaga wa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, para kiai al-mukarram, Kiai Bisri Samsuri al-mukarram, Kiai Haji Lukman, Ketua MPC, Nahdlatul Ulama Kecamatan Muncar, Bapak Kiai Ahmad, Bapak Kepala Desa, Bapak Anggota Polsek Muncar, para kiai yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu namanya, semakin disebut satu persatu semakin banyak yang ketinggalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebentar saja, tidak usah disurati ya kan? Cuma melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi. Al-Mukarram, saya senang sekali mendengar pengawasan itu dengan mulai Rasulullah sampai dulu taruh hafal semua. Saya punya anak 7, nomor 6 sama nomor 5 itu gak jelas namanya yang mana ya. Gak jelas, saya pikir ini sudah tua apa memang kebanyakan anak saya juga begitu. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram karena waktunya sudah malam dan acaranya Khaul Syekh Abdul Qadir Jailani dan Khaul Bahyang Daris. Bahyang Daris itu tidak pernah terlepas dari Blok Agung Darussalam. Sampai sekarang salah satu cucunya beliau almarhum Bayi Mutasyafa itu ada yang namanya Darussalam. Tafaulnya tentang Bahyang Daris. Kegiatan saya setiap khataman dia mesti soal Bahyang Daris. Hadirin, saya mau berbicara sebuah kematian sedikit menakutkan karena tambah malam. Maafun ini kalau nikitian kalau lemah. Nanti kalau dipaksakan bahasa Jawa kabur saya. Suatu saat Siti Fatimah dipanggil oleh Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalika beliau detik-detik kematian. Istri Rasulullah menyaksikan semua, di antaranya Siti Aisyah. Ketika Rasulullah berbisik di kupingnya Siti Fatimah yang kanan, Siti Fatimah nangis. Tapi kemudian dibisiki dari kuping sebelahnya, Siti Fatimah nangis, ketawa, senyum. Aneh. Sebuah pengalaman yang aneh yang ditonton oleh istri-istri Rasul. Kenapa? Fatimah satu-satunya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalika dibisiki sesekali nangis, dibisiki sesekali senyum. Sebuah rahasia yang disimpan oleh Siti Fatimah saat itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, Siti Aisyah manggil Fatimah, ya Fatimah, ada sesuatu rahasia yang perlu sampai buka. Pengalaman aneh bagi kami ketika detik-detik wafat Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesekali sampean dibisiki nangis, sesekali dibisiki senyum.
Kalau nangis sih saya mengatakan itu pantas. Tapi kenapa ketika Rasulullah mau wafat sampai kok senyum? Siti Fatimah ngendikan, saya nangis karena saya mau ditinggal oleh abah saya. Dan yang senyum kenapa? Abah saya bilang, anti awwaluman talhaquni yaumal qiyamah. Ya Fatimah, sampai jangan nangis lagi. Sampai orang yang pertama kali besok ketemu saya di alam akhirat, yakni besok. Saya senyum, saya semangat hidup, bahkan saya ingin mati bersama ayah. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, dan apa yang disampaikan kepada Fatimah. Keluarga besar yang daris, yang dimuliakan Allah, jangan khawatir. Besok keluarga besar ini ketemu sama beliau di alam akhirat. Saya penting satu, akidahnya harus sama dengan yang daris, seperti yang disampaikan oleh Kiai Bisi. Kalau kalian jenengan ini besok ketemu dengan siapa? Bapak ibu kita di akhirat. Ini awal nikmat yang akan kita terima di akhirat. Makanya alhamdulillahirobbilalamin, malam ini Bani yang daris kumpul mengikuti acara ini. Mudah-mudahan besok di akhirat ketemu. Amin. Saya kadang ini ada hadis juga tentang seorang wanita yang sudah janda ingin kawin lagi. Wah, ini masalah ya. Susah. Ada orang janda datang ke rumah saya. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Pripun pertama silaturahim kalian kula pengen matur. Terus pripun Bu? Wonten tiyang jaluk aji ngelamar kula. Oh, nggih syukur. Mboten ngoten ya. Terus tiyang setri niku lek pun janda, kok kawin lagi, besok ketemunya dengan suami yang kedua, bukan suami yang pertama. Nah, kawin jenengan pripun Bu? Ya saya itu kalau nerima nanti malah lepas dari suami yang pertama, nggak diterima kok janda terus menerus. Wah, ini bingung saya jawab. Nah, apa benar bahwa orang itu kalau suaminya meninggal kok kawin lagi, besok di akhirat ketemunya dengan suami yang kedua, bukan yang pertama? Tanyanya begitu. Saya susah ini jawab benar, ini nggak kawin-kawin ini. Kalau dijawab tidak benar, memang ada keterangan kata sebentar. Akhirnya saya jawab dengan diplomatis. Ngeten Bu, besok nikmat yang ada di surga itu sampai sudah nggak peduli besok ketemu dengan siapa. Besarnya rahmat Allah, besarnya nikmat surga itu sudah nggak bisa dipertimbangkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Apalagi hanya memikir besok ketemu dengan suami yang pertama apa yang kedua. Itu kenikmatan di dunia nih Bu. Di akhirat tidak ada persoalan seperti itu ya. Saking tingginya nikmat Gusti Allah. Tuh, ini yang pertama. Jadi orang mati itu besok ketemu dengan keluarganya. Ini hujannya semakin deras, semakin deras. Yang nomor dua, orang mati itu ketemu Allah, Pak. Ketemu Allah. Kapan? Saat mati itu sudah ketemu Allah. Tinggal rohnya dari siapa? Nabi Ibrahim itu ketika menjelang mati, Allah Ta'ala mengutus malaikat. Ini keterangan saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub insyaallah. Karangan Syekh Amin Qurbi Al-Qurbi. Allah Ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Ibrahim tanya, panjenengan sinten? Anak Rasulullah, saya utusan Allah. Dan anta Israel. Kalau begitu sampai malaikat maut ya. Enggih Ibrahim. Iki Ibrahim Pak. Dari Ibrahim gedung tata gak kira ngutang itu. Nabi Ibrahim. Dan anta
malakul maut. Kalau begitu sampai malakul maut. Mungkin. Dan mau apa kesini saja? Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa jenengan. Hal taro annal khalil yabidul khalil. Gimana sampean? Kok lucu sekali? Apakah ada seorang kekasih mau mencabut nyawanya kekasih? Ana khalilullah. Saya ini kekasih Allah. Pulang malaikat maut, kembali kepada Allah. Allah Ta'ala, gimana? Sudah Israel. Nabi Ibrahim boten purun. Mau dicabut malaikat boten purun. Pokoknya dicabut begitu saja tanpa tahu ini malaikat maut, itu berarti belum Nabi. Sama dengan ini, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Cirinya wali Allah itu gak pernah takut, gak pernah susah. Wong kok sampai susah belum wali berarti. Betul dong. Dengan itu wali nomor boten ini dihukum susah loh boten. Kan boten saran ini cekap pun matur nuwun. Sekedar mawon lho, sekedar. Sampun matur nuwun. Ketemu di bawah aja nanti. Pun bertentangan. Pun hadirin yang dimuliakan Allah. Hal taro annal khalil yabidul khalil, atau hal taro annal khalil yabidu habibah. Bagaimana ada seorang kekasih bisa mencabut nyawanya seorang kekasih? Itu lucu. Kembali Israel menuju Allah. Allah Ta'ala kan Ibrahim saja kita Gusti Allah. Apa ada seorang kekasih mencabut nyawanya kekasih? Ada khalilullah, saya kekasih Allah. Allah Ta'ala mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Azrail. Allah Ta'ala menghentikan. Hal taro annal khalil ya'badiku al-khalil. Sampaikan malaikat maut bahwa di mana ada seorang kekasih menolak ketemu dengan kekasihnya. Turun lagi malaikat maut, datang ke Ibrahim. Ibrahim Allah Ta'ala ngendikan, salam Allah khusus datang jenengan. Bilang gimana? Hal taro annal khalil ya'badiku al-khalil. Apa ada seorang kekasih yang saling mencintai menolak bertemu dengan kekasih? Oh, Allah Ta'ala ngendikan gitu. Al-ana faqbidni. Kalau memang demikian, sekarang juga sampai cabut nyawa saya. Dicabut oleh malaikat Israel. Ketemu Ibrahim dengan Allah. Maka kematian itu adalah sebuah pertemuan dengan Allah. Waliullah tak pernah takut dengan sebuah kematian. Bahkan waliullah merindukan sebuah kematian. Orang yang takut dengan kematian berarti belum waliul. Kalau kalian jangan dereng waliullah karena masih takut mati. Nanti ketemu, roh kita ketemu Allah. Alangkah bahagianya sebuah kematian kalau yang mati tidak ada seorang wali. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kalau kalian tidak bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah? Sebuah hadis dari Habib Al-Ajli diterima dari Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri menerima dari Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali suatu saat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani an aqrabi thariqa ila. Wahai Muhammad, tunjukkan ke saya cara bagaimana saya bisa dekat dengan Allah. Wa ashaliha ala ibadi, yang paling gampang thariqa apa bagi hamba Allah untuk segera ketemu Allah. Wa afdaliha, dan paling bagus. Jadi Nabi Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah minta diuruki pada Rasulullah dengan cara apa saya ini bisa dekat dengan Allah, paling dekat dan paling gampang. Rasulullah mengendikan, alaika bimudawamati dzikri. Sampai sering dikir Allah, Allah, Allah. Dikir itu bahasa Arab, bahasa Buddha dan ini dalam hati Allah.
Fil khulwat, dalam keadaan khulwat, sepi. Yang dimaksud sepi itu menurut ahli tasawuf bukan berarti pojokan sendirian gelap-gelapan, bukan. Itu lebih bahaya malah. Sepi itu bisa zikir bareng, tapi semua yang ada ini tidak ada. Hanya sampean panjenengan dengan Allah. Itu namanya sepi. Alaika bimudawamatil dzikr. Sayyidina Ali protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ahakada fadilatul dzikir, apa segitu itu besarnya fadilah dzikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dalam busan apa? Allah, Allah, Allah. Rasulullah, ya Ali, jangan banyak tanya Ali. Wallahi la taqumus sa'atu wa fi wajhil ardi man yaqulu Allah, 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 kata Rasul. Demi Allah tidak akan terjadi kiamat selama di muka bumi ini masih ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Makanya kalau kemarin saya membaca media sosial itu tentang kiamat, bahwa umur alam ini tidak sampai 1500, betul enggak? Kan betul. Saya antar dengan hadis itu. Saya antar. Selama di Dandang masih memperingati haul, selama manakib dibaca, dikru syafaat terus, selama dikir-dikir di musola, di masjid, di tempat-tempat ramai atau tempat sepi dibaca, mustahil terjadi kiamat. Karena pada kejadian kiamat, lafaz Allah sudah tidak pernah ada di batinnya umat Islam. Ini kisah dipahami. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya jangan sampai doa minta panjang umur, Pak. Takut menangis kiamat. Karena kiamat itu paling jeleknya orang. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Detik. Makanya kalau kalian jenengan ini setiap hembusan nafas, Allah, Allah, Allah. Orang kalau hatinya senantiasa bergetar Allah, 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 dadanya jibat, hatinya bening, pikirannya jernih. Yang penting getaran jantungnya Allah, Allah. Kalau di dada manusia senantiasa bergetar Allah, 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 setan tidak terlalu masuk, tidak terlalu masuk. Waliullah itu wadifahnya getaran jantung Allah, Allah. Di Yaman itu ada seorang waliullah yang getaran jantungnya hanya Allah, Allah. Sampai setan iri hati. Saya ingin menjelma seorang manusia, ingin nyantri ke kiai ini sehingga saya suatu saat bisa masuk ke dadanya. Makanya kalau ada kiai kok semakin dekat dengan Allah, semakin senang setan untuk mengganggunya. Akhirnya setan datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kan sinten kula santri baru ya. Oh, mau mondok mungkin, tapi kula nyuwun datang jenengan. Kula pingin ngawula datang jenengan, pingin menjadi pembantunya kiai. Lah minta bagian kerja apa sampai di sini? Kula pingin mengabdi teng jenengan, ngopeni jenengan setiap gerak-gerik jenengan. Itu setan. Kenapa? Nanti yang diincar setan kalau Allah sudah hilang dari dadanya seorang wali, saya mau masuk ke dadanya. Akhirnya santri baru itu mulai ngangkat sandalnya kiai baca Quran itu yang megang lampunya, kiai gede itu yang ngantar terus sampai mengawan tidur dan bangunnya kiai itu. Tidak sukses ya kan? Tidak sukses. Suatu saat waliullah Yaman itu suai ke waliullah di Mekah, datang. Yang namanya santri setan itu ikut. Siapa tahu di perjalanan nanti ada detak jantung yang tidak berbunyi Allah. Saya masuk ke dalam. Sampai ke Mekah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jenengan mungkin dari sini dia santri kuno. Lah, sampai ngerti ini. Saya. Lah kenapa? Ini setan ini. Kata wali di Mekah. Iya saya tahu. Lah kok malah ikut ya? Biarin. Kuat-kuatan dengan saya. Sudah berapa lama ya sahabat? 24 tahun. Kuat-kuatan dengan
saya. Dia ngincer dada saya. Bila mana hati saya ini tidak berdetak dengan bunyi Allah, dia akan masuk hati saya. Tapi dia tidak pernah sukses. Setan kedengaran, ya Allah ternyata diakusin. Sudah langsung boyong di Mekah ini, mondoknya langsung boyong. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah manusia luar biasa yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bening, dadanya jembar, di hatinya berdetak nama Allah, tidak mungkin dapat diatasi oleh setan. Setan itu makhluk yang disiapkan oleh Allah untuk menggoda manusia, tapi justru setan bertekuk lutut di hati, di mana di dalamnya ada lafaz Allah. Allah. Tidak mungkin setan, tidak mungkin. Setan kalah dengan manusia. Tiga manusianya setan ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani suatu saat di langit itu ada cahaya. Ketika di langit ada cahaya, cahaya itu bersuara, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, al-ana qad halaltu ma haramallah wa haramtu ma halallah. Sekarang juga sudah saya halalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan saya haramkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Syekh Abdul Qadir langsung ketawa. Ihsya ya lain, minggirlah kamu itu ada setan. Apa kata setan? Ya Abdul Qadir Jailani, sudah 70 waliullah yang sudah saya kafirkan dengan cara saya. Kenapa sampai tidak bisa minggir? Kenapa? Karena tidak adanya kita. Tidak mungkin kita oleh setan. Makanya para hadirin yang dimuliakan Allah, perkembangan sekarang ini luar biasa. Perkembangan sekarang ini mulai persoalan di mana masalah ekonomi. Anak-anak muda sudah rusak sekali. Ini hati-hati ada anak-anak muda. Saya membaca internet beberapa bulan yang lalu, di Amerika ini, di negara Latin, di negara bagian, bukan negara Latin, ada SLTA. Sebuah SLTA gara-gara diliburkan seminggu, anak perempuan 17 anak sekelas hamil semua. Alhamdulillah. Gara-gara libur seminggu, anak perempuan 17 anak hamil semua. Alhamdulillah. Ini potret pendidikan di dunia, Pak. Ya mungkin itu di Amerika, tapi kan tidak menutup kemungkinan di sekarang. Inilah perkembangan dunia sekarang. Perkembangan. Setan kita itu, setan yang menggoda kita itu bukan ada di jauh sana, sudah ada pada diri kita. Yang paling aneh ada 5 anak perempuan yang ditanya, Mbak, kenapa sampai nangis? Dia anak bilang, saya malu karena saya tidak sukses hamil seperti yang lain. Aneh ya. Inilah diri yang dimuliakan. Makanya kalau kalian jangan sampai sebisa mungkin detak jantung di dunia. Allah. Jadi kembali kepada keterangan tadi bahwa Ibrahim itu ketika disuari oleh malaikat maut, Ibrahim saja datang malaikat maut. Bagaimana seorang kekasih membunuh kekasih? Allah Ta'ala memberikan bahwa bagaimana seorang kekasih kok menolak ketemu dengan seorang kekasih. Pun ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang mati itu ketemu dengan keluarga besok di akhirat. Yang kedua, orang mati itu ketemu Allah. Yang terakhir adalah orang mati itu kalau ingin dihargai oleh orang yang masih hidup, seperti yang gadis, Mbah Yai Kandar, Mbah Yai Syafaat, Syekhona Khalil, Mbah Yai Abdul Hamid, dan semua ulama-ulama yang dihauli ketika pada saat beliau sudah meninggal. Satu, apakah dengan zikirnya yang disebutkan? Rasulullah SAW ketika meninggal,
Abu Bakar tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, saya ingin tahu amaliyahnya Rasulullah yang sekiranya bisa saya lakukan. Kata Abu Bakar, Siti Aisyah ketika tinggi bahwa apa? Rasulullah itu setiap datang ke masjid itu mesti nyuapi orang buta tuli. Sudah buta tuli itu disuapi di situ pinggir pojokan sana di tempat. Abu Bakar mencoba didatangi, oh ya bisa. Begitu Abu Bakar mau ke masjid didatangi, dia adalah orang Yahudi. Sama Abu Bakar didulang, begitu didulang lagi ambil didulang, dipegang tangannya Abu Bakar. Kata orang Yahudi ini mesti bukan orang yang dulang yang kemarin-kemarin. Abu Bakar senyum, nopo toh bahagian kok meletos. Yang kemarin ini ya didulang masuk habis di mulut dulang lagi. Ini kok keadaan dari hari ini. Saya masih banyak di mulut saya kok malah dimasuki lagi. Jadi Abu Bakar senyum ketawa. Orang itu dandang ini buta tuli disuap malah kakek ngomongan udah gitu. Yang masuk bukan nasinya, paling yang masuk sendoknya Pak. Jadi orang Yahudi yang buta tuli itu ngomong, ini mesti bukan orang yang kemarin yang bulan saya. Karena kalau yang kemarin lembut, tangannya lembut, kalau bulan ya hati-hati, ya sampai saya lembut, mau apa, makanan lembut di mulut saya kemudian baru. Ini bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar mendikan, bah, yang kemarin itu sudah wafat. Oh, dan sampai siapa? Saya temannya yang bulan kemarin. Oh iya, nah berarti sampai nanti teman saya sama-sama orang baik, mungkin Pak. Tapi saya mesen ya, di Quraisy di Madinah ini ada orang laki-laki yang jahat. Dia memporak-porandakan kerukunan. Dia membawa agama baru, namanya Muhammad. Dia kurang ajar, saya benci dia. Jangan sampai dikatakan. Abu Bakar mendikan, bah, yang bulan sampean pagi sore, yang tangannya lembut, yang bulan sampean dengan hati-hati, itulah Muhammad bin Abdullah yang membawa Islam ke Madinah itu. Gemeter yang namanya orang Yahudi dirangkul oleh Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau begitu Muhammad itu betul-betul Rasulullah dan Nabiullah. Islam di tangan Abu Bakar, tapi berkat akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru Pak, matinya dikenal oleh orang. Kita kalau kalian jenengan begitu meninggal, menyisakan semua persoalan di sana. Hasan al-Basri itu hidup di sebuah sawah yang hidup antara orang Yahudi dan oleh Hasan Basri. Akrab. Hasan Basri waliullah akrab. Orang Yahudi bersama Hasan Basri. Di tengah sawah hanya ada 2 rumah. Akrab. Suatu saat 3 hari tidak keluar Hasan Basri, dimarah oleh orang di sana kok gak keluar saya agak demam. Dipegang tangannya si Hasan. Bersama agak demam, bener panas ini ada apa? Ya gak tahu ya. Keluar itu orang Yahudi. Dan di depan rumahnya sama itu ada pecerek mengalir. Ini polusi, udara tidak segar. Jadi sampean ini kena virus, sampean kena kuman, sehingga sampean ini panas. Ini pecerek dari mana? Saya kok busuk temen. Hasan Basri bilang, ini peceraian dari tetangga saya. Kaget orang Yahudi. Di sini gak ada tetangga panjenengan saya, cuma saya saja. Insya Allah ya dari rumah sampai. Tambah kaget orang Yahudi. Kenapa jenengan boten marah-marah? Kenapa jenengan boten ngomong dan lain sebagainya? Saya sebetulnya mau marah. Saya sebetulnya mau ngomong kalau peceraiannya sampai itu mengalir depan rumah saya. Tapi agama saya yang tidak memperbolehkan. Dicium tangannya saya Hasan Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam di tangan saya Hasan Basri.
berkat akhlaknya sehat bersih. Akhlak dijalankan selama hidup, insya Allah hidup lokal jenengan mulia. Kiranya ini Pak yang mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan jadi orang ahli fikir. Fikir kalau iku wau butuh tek iku syafaat. Iku syafaat itu adalah tek amaliyah yang biasa dibaca oleh ahli syafaat. Otak mawon. Tidak ada yang lebih di dalamnya. Yang lebih di dalamnya hanya karena nilai pikirnya, bukan mawon, bukan karena dibaca oleh banyak syafaat, karena semuanya tidak lepas dari ayat Quran. Bukan. Kiranya ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah sedikit mau nambahin. Kanjeng Nabi itu ketika panitia pada bunuh Kanjeng Nabi, Mas lagi sing kok jadi turun sopo sampai apa dari Kanjeng Nabi singkat Allah. Padahal itu rontok lagi. Pertanyaannya Kanjeng Nabi nopo nek muni Allah ngoten niku pedange kok rontok kita gak niku napa sebab di kene Kanjeng Nabi niku bil qalbi tegene hati dari dengan pikir tegene hati harus Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amatika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman alaina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sallimna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa qadna wa man qabara fi hadal majlis. Sallimna min afradid dunya wal akhirah fitnatihi wa inna ba'da muslimin. وجعلنا وإياه من العلم والخير والاستقامة والبناء والعلم واكتب لنا والنصر والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفرنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل في قلوب ظلام لباس بلاد السكينة ووقنا نبينا يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين وقرابنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ومنعنا بركة في العلم والرزق والعمر وحياة طيبة وسعادة الشهادة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.